Masih mending kamu didatengin Aceh sama presiden 3 kali. Kita Lumajang, Jember belum didatengin masih. Tapi nggak berisik. Banjir di Jember itu mati orang Jawa hanya 1 orang. Sedangkan banjir di Aceh mati orang Aceh itu 2.000 orang. Sedangkan orang Jawa di Indonesia itu 111 juta orang. Sedangkan orang Aceh 5 juta orang saja. Di Lumajang permasalahannya itu bencana alam diakibatkan meletusnya Gunung Merapi. Anda mau menuntut Gunung Merapi? Tidak mungkin. Kalau kami terjadi ini adalah banjir. Ya banjir bandang sumbernya dari lumpur. Diduga karena hutan aja udah digundulin. Maka perusahaan tadi yang udah ngambil keuntungan dari gundulin tadi harus bertanggung jawab. Mengganti rugi, bukan ngasih sekardus Indomie. Kau penyanyi dangdut, ku bilang sama kau ya, kau komentar kau di kontes dangdut aja kau itu banyak nggak paham. Apalagi kau komentar-komentar masalah bencana. Hah? Tahu apa sih kau? Tahu apa kau? Nggak usah lah sok-sokan komentar kau masalah bencana kalau memang empati kau nggak ada. Buat artis yang bilang Aceh berisik, juga buat para netizen, para influencer, para tiktoker lainnya yang suka menghina Aceh dan juga bilang Aceh berisik. Dengar ya, yang disampaikan dan disuarakan oleh masyarakat Aceh itu adalah kondisi real yang mereka rasakan langsung, adalah kenyataan yang mereka hadapi di lapangan. Pak Mbak, Buat enggak apa-apa Mbak DP, enggak masalah aku jadi dugong, setidaknya aku bisa memanusiakan manusia daripada kamu ya yang udah langsing, cantik, segala macam sempurna ya, kamu yang paling sempurna di dunia ini tapi tidak bisa memanusiakan manusia. Apa gunanya kecantikan kamu? Twih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang Dewi Persik yang akhirnya dirujak oleh banyak netizen, terutama oleh saudara-saudara kita dari Aceh ya. Merasa tidak terima dengan sindiran Dewi Persik, akhirnya warga Aceh ramai-ramai ngerujak si Dewi Persik di media sosial. Iya. Ternyata memang ada ya orang yang suka menghina orang lain, ya kan, mencaci, memaki orang lain, tapi begitu disindir dikit saja oleh orang lain, langsung marah-marah tidak terima. Dan menganggap sindiran itu sebagai sebuah serangan, ya, hinaan yang sangat tidak terpuji. Apa dia nggak sadar bacotannya selama ini yang suka menghina orang lain? Kok ada ya orang macam kayak gini? Padahal menurut saya Dewi Persik itu hanya bilang gitu loh, bahwa Prabowo tidak pernah mengunjungi korban erupsi Semeru, ya kan, Jember, kemudian Lumajang, ya kan. Tapi warga Jember dan Lumajang nggak berisik kok. Nah, cuma gitu aja. Warga Aceh pada nggak terima. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. masih mending kamu didatengin Aceh sama presiden 3 kali. Kita Lumajang, Jember belum didatengin masih. Tapi nggak berisik. Pak kakak nih, nggak ada yang kenal sama dia, ada yang kenal, saya nggak kenal. Kakak, Anda kan kalau ngomong itu jangan asal ceplos, membandingkan bencana dari satu daerah dengan daerah lain ya. Yang satu 7 meter, yang satu 5 meter, enggak. Anda jangan berada di level yang mengomentari seperti itu. Anda levelnya joget-joget aja ya. Ini saya kasih tahu sama Anda ya. Bencana yang terjadi di Aceh, kenapa orang-orang Aceh diminta bencana ini jadi bencana nasional? Salah satunya agar ditemukan sumber permasalahannya. Bencana ini terjadi karena apa? Ya, orang Aceh banyak menduga, banyak memprediksi, banyak mengira-ngira ini karena pembalakan liar dan perusakan hutan Aceh ya, yang dilakukan oleh banyak perusahaan. Dan perusahaan itu bukan perusahaan dari Aceh, perusahaan dari luar Aceh. Mereka sudah ngambil sumber kekayaan dari Aceh. Kami cuma dapat lumpur.
Ya, kalau ini jadi bencana nasional dan ditemukan sumber permasalahan, maka kita bisa menggugat mereka untuk membukukan aset perusahaan mereka untuk membayar ganti rugi ke warga-warga yang berdampak. Hanya beda, di Lumajang permasalahannya itu bencana alam diakibatkan meletusnya Gunung Merapi. Anda mau nuntut Gunung Merapi? Tidak mungkin. Kalau kami terjadi ini adalah banjir, ya banjir bandang sumbernya dari lumpur. Diduga karena hutan aja udah digundulin. Maka perusahaan tadi yang udah ngambil keuntungan dari gundulin tadi harus bertanggung jawab, mengganti rugi, bukan ngasih sekardus Indomie. Ini yang sedang dikejar oleh orang-orang Aceh. Ya, jadi kakak nih yang ini Anda komentari orang nyanyi aja atau joget-joget aja seperti yang Anda buat. Anda di level itu. Ya. Iya, responnya sangat serius teman-teman ya, sangat serius. Jadi ketika ada orang lain yang mungkin itu dianggap menghina mereka, itu mereka sangat serius. Tapi mereka lupa ketika ada oknum-oknum dari saudara-saudara mereka yang mencaci, memaki, menghina suku Jawa, suku Sunda. Mereka diam saja, mereka tidak memberikan klarifikasi, misalnya mengingatkan ya, bikin konten misalnya mengatakan, hei saudara-saudaraku, nggak boleh menghina suku Jawa atau suku Sunda. Nah, nggak ada, mereka diem-diem aja. Tapi ketika bacotan-bacotan mereka itu direspon oleh orang lain, mereka langsung bersama-sama gitu loh, bareng-bareng mencaci, memaki, menghina, dalam tanda kutip seperti itulah. Lanjut. Banjir di Jember itu mati orang Jawa hanya 1 orang. Sedangkan banjir di Aceh mati orang Aceh itu 2.000 orang. Sedangkan orang Jawa di Indonesia itu 111 juta orang. Sedangkan orang Aceh 5 juta orang saja. Ya, inilah salah satu ya. Ini adalah salah satu oknum warga Aceh ya, saudara-saudara kita di Aceh yang sangat rajin sekali bikin konten ya, bikin VT yang isinya itu sangat sangat sarkas lah begitu ya, menyudutkan orang Jawa, bahkan tidak jarang itu mencaci ya, memaki bukan hanya orang Jawa tapi juga orang Sunda. Nah, tapi dia nggak sadar gitu loh, begitu Dewi Persik ngomong menyindir bahwa warga Jember dan Lumajang nggak berisik. Nah, mereka merasa tersindir dan orang yang suka menghina tersebut ikut merespon seolah-olah apa yang dilakukan oleh Dewi Persik itu sudah sangat keterlaluan dan mereka merasa terzalimi. Mereka nggak sadar gitu loh dengan apa yang mereka lakukan selama ini. Lanjut. Kau penyanyi dangdut, ku bilang sama kau ya, kau komentar kau di kontes dangdut aja kau itu banyak nggak paham, apalagi kau komentar-komentar masalah bencana. Tahu apa sih kau? Tahu apa kau? Nggak usah lah sok-sokan komentar kau masalah bencana kalau memang empati kau nggak ada. Itu daerah sana yang kena bencana itu udah hampir 1 bulan. Namun apa progresnya? Yang kau bilang 3 kali datang, kalau progresnya minim, mau ngapain? Dan kau sadar nggak? Kau komentar di kontes dangdut aja tuh kau banyak nggak pahamnya. Udah mending kau belajar aja kau jadi komentator kontes dangdut. Banyak kali cakap kau. Nggak usah kau bilang sosok jadi penengah, nggak usah. Kau bilang aja kau lagi menjilat, udah. Orang pun udah tahu IQ kau kayak mana. Udah kebaca IQ kau, jongkok. Tau kau penyanyi dangdut? Pernah kau rasakan? Pernah kau rasakan kehilangan keluarga, kehilangan rumah, kehilangan istri, kehilangan suami, kehilangan orang tua, kehilangan anak? Pernah kau rasakan? Enggak kan? Tidur kau di sana. 1 malam aja kau tidur tanpa listrik, gelap gulita, tanpa internet. Tidur kau sana. Kau banyak kali cakap kau. Kurasa donasi aja kau enggak kurasa. Jelebau. Nah, Bang, saya sepakat Bang, ketika Abang mengatakan kemampuan Dewi Persik di dunia perdangdutan ya, ketika dia ngomentarin ajang-ajang nyanyi dangdut di televisi yang kadang jauh api dari panggang gitu kan, kadang-kadang itu suka emosi. Sama Bang, saya juga nggak suka dan saya ngerasa memang si Dewi Persik ini kemampuannya di bidang ilmu tarik suara, dunia tarik suara mungkin belum layak untuk menjadi seorang komentator.
Tapi Bang, ya kan, seharusnya Abang bukan hanya mengomentari pernyataan Dewi Persik yang mungkin dianggap menyinggung, menyindir orang-orang atau saudara-saudara kita di Aceh. Abang seharusnya juga mengomentari saudara-saudara Abang sendiri di Aceh sana yang suka bikin konten menyindir-nyindir orang Jawa, orang Sunda. Nah, itu baru Bang saya acungin jempol. Jadi Abang tidak berat sebelah. Siapapun yang menghina, menyindir pihak suku lain itu nggak boleh Bang. Ya. Iya, coba saya tunggu Bang ya. Mau nggak Abang bikin konten yang mengklarifikasi cacian atau makian yang dilontarkan oleh saudara-saudara kita dari Aceh untuk orang Jawa atau orang Sunda Bang ya. Lanjut. Buat artis yang bilang Aceh berisik, juga buat para netizen, para influencer, para tiktoker lainnya yang suka menghina Aceh dan juga bilang Aceh berisik. Dengar ya, yang disampaikan dan disuarakan oleh masyarakat Aceh itu adalah kondisi real yang mereka rasakan langsung, adalah kenyataan yang mereka hadapi di lapangan. Dan mereka menyampaikan itu sebagai aspirasi, sebagai harapan kepada pemerintah. Kenapa disampaikan kepada pemerintah? Karena pemerintahlah yang berkewajiban mengurus hajat hidup rakyatnya. Karena pemerintahlah yang telah memungut dan mengelola pajak yang didapat dari rakyatnya. Jadi, apa yang disampaikan rakyat Aceh itu ditujukan kepada pemerintah. Gak ada urusannya dengan kalian. Kenapa kalian yang sewot? Kenapa kalian yang baper? Nggak boleh apa? Rakyat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah? Jadi kalian urus sajalah urusan di daerah kalian masing-masing. Kalian urus sajalah periuk nasi kalian. Yang artis urus aja nyanyian dan goyangan kalian. Kalian tahu nggak? Yang menyampaikan kondisi yang ada di Aceh itu bukan hanya orang Aceh, bukan hanya masyarakat Aceh, tapi juga para relawan yang telah datang dan melihat sendiri kondisi para korban di Aceh. Mereka juga menyampaikan informasi-informasi itu. Karena mereka punya ini dan punya ini. Nggak seperti kalian yang hanya punya bacot. Loh, mereka punya ini ya, menunjuk kepala, berarti punya otak, punya pikiran, juga menunjuk dada, punya hati kan begitu, bukan kayak kalian yang cuma punya bacot. Nah, saya klarifikasi Pak ya. Yang punya otak dan punya hati bukan hanya warga Aceh, warga Jember, warga Lumajang juga sama, karena mereka juga sama-sama spesiesnya manusia, bukan hewan Pak. Jadi apa yang disampaikan oleh Dewi Persik ini sebetulnya nggak salah, walaupun ada semacam sindiran ya, yang memang itu ya debatable lah. Ada yang mengatakan oh itu sindiran wajar, ada yang mengatakan oh itu sindiran yang sudah keterlaluan. Oke lah. Tetapi faktanya ya kan, apa yang disampaikan oleh Dewi Persik itu sebetulnya nggak salah. Orang Jember, orang Lumajang itu juga warga negara Indonesia, mereka juga manusia, mereka juga butuh bantuan ya. Nah artinya kalau butuh bantuan dan perhatian, artinya kalau presiden tidak pernah berkunjung ke korban bencana erupsi Semeru, berarti kan dalam tanda kutip presiden tidak memberikan perhatian. Nah sementara presiden sudah 3 kali ke Aceh gitu loh Pak. Nah itu, jadi bukan persoalan nggak punya otak, nggak punya hati. Enggak, semua korban bencana itu manusia yang jelas punya hati dan pikiran. Kan begitu Pak, sabar, slow ya. Lanjut. Pak Mbak, Buat enggak apa-apa Mbak DP, enggak masalah aku jadi dugong, setidaknya aku bisa memanusiakan manusia. Daripada kamu ya, yang udah langsing, cantik, segala macam sempurna, ya, kamu yang paling sempurna di dunia ini, tapi tidak bisa memanusiakan manusia. Apa gunanya kecantikan kamu? Gak ada guna, melebihi daripada sampah juga. Ya, jadi buat kamu, kalau misalkan mengeluarkan statement
keluarkan, jangan menyakiti hati orang. Terlepas kamu tuh harus smart dong ya, memilah-milahkan, memfilter mana yang memang jawaban kamu yang tidak menyakiti hati orang. Itu kamu tuh menyakiti bukan cuma 1-2 orang, seluruhnya masyarakat Aceh khususnya. Ya, jadi kalau seandainya kamu bermasalah dengan netizen kamu, followers kamu, atau komentar-komentar yang ada di live kamu, itu urusan kamu. Tapi kamu jangan pernah membawa-bawa suku dan jangan membanding-bandingkan bencana ini dengan bencana di sana. Aneh, orang kayak gini tuh. Orang kayak gini ya guys ya, dia tuh udah salah malah membuat body shaming terhadap orang lain, seolah-olah dia tuh paling sempurna di muka bumi ini. Mbak, mati tetap dimakan ulat, lu mati tetap di bawah tanah ya, nggak mungkin lu mati di atas awan, enggak, tetap aja lu mati dimakan tanah. Jadi jangan asik body shaming seolah-olah kau paling sempurna, enggak mbak, enggak, jadi biasa aja. Mungkin sampai sini aja story aku ya. Aku tuh nggak mau berdebat, apalagi berdebat unfaedah banget gitu ya. Cuman mengklirkan aja, jika memang kamu itu ada masalah ataupun ada komentar-komentar miring ya, ya udah kamu selesaikan aja. Jangan pernah membawa-bawa bencana di sinilah seolah-olah kami ini orang Aceh itu nggak bersyukur lah. Ini kamu tuh nggak tahu bagaimana kondisi Aceh. Ya, kamu itu nggak tahu bagaimana kami di sini hilang jaringan, keluarga yang memang tidak ada kontak, kamu nggak tahu apa-apa. Mending ya kamu ngurusin lagu lirik yang benar aja deh udah. Sekian, terima kasih. Sebentar Mbak ya. Nggak apa-apa Mbak DP, ini saya disclaimer dulu ya, saya tidak kenal DP ya, Dewi Persik, saya juga bukan penggemarnya ya, sama sekali saya enggak, malah saya jujur aja nggak suka dengan cara nyanyinya, nggak suka gitu loh. Cuma saya di sini ngelihat apa yang Anda sampaikan itu menurut saya hiperbola ya. Jangan Anda kan mengatakan bahwa nggak apa-apa Mbak DP, saya walaupun dugong tapi bisa memanusiakan manusia. Lah, berarti kan dalam tanda kutip Anda juga menganggap, Anda sedang menganggap Mbak DP ini nggak bisa memanusiakan manusia. Bagian mananya Mbak DP ini pernyataannya yang mengandung unsur bahwa Mbak DP ini nggak memanusiakan manusia? Kan nggak ada. Mbak DP kan cuma mengatakan, ya kan, kami nggak berisik gitu loh. Orang Jember dan Lumajang nggak berisik, cuma itu aja. Nggak memanusiakan manusianya di mana? Emang orang Jember nggak manusia? Korban erupsi Semeru nggak manusia? Manusia juga mereka. Mereka juga parah loh, mereka diterjang banjir lahar panas, ya. Lahar panas gitu loh, jadi kalau kena lahar itu, nggak ada kesempatan hidup. Semeru itu saat ini sedang memuntahkan lahar panas, jadi banjir bandang itu panas. Nah itu lebih parah maksudnya gitu loh. Terkena aja itu bisa modar orang gitu ya, lanjut. Saya selaku pemilik industri musik dan perfilman Indonesia akan membatalkan semua kontrak-kontrak dengan Dewi Persik. Dan Dewi Persik akan saya larang untuk hadir di semua stasiun TV di Indonesia dan perfilman dan musik-musik Indonesia. Karena saya pemilik industri musik dan perfilman Indonesia. Sebab apa? Karena Dewi Persik menghina Aceh. Iya. Gimana menurut teman-teman? Barusan adalah pernyataan orang paling kaya sedunia, minimal di Indonesia lah, sebagai pemilik industri musik Indonesia gitu ya. Ini adalah anak abah yang beberapa waktu lalu membuat ya komentar-komentar yang bikin ngakak gitu ya. Yang katanya abah telah menyumbang 300 triliun untuk saudara-saudara kita di Aceh. Sekarang dia muncul lagi untuk mengomentari Dewi Persik yang saat ini dirujak oleh warga Aceh. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.